Keesokan paginya, Marvin menyuruh Aldous menemuinya di kantor Rack Electra. Aldous ketar-ketir jika Marvin menarik sahamnya di Morgan Casino dan tidak pula memberikan suntikan dana ke Morgan Entertainment. Alasannya adalah tidak ada pihak manapun, baik bank maupun investor yang mau meminjamkan atau menanamkan modal ke bisnis kotor keluarga Morgan. Perputaran keuntungan tidak seberapa, mereka tidak jauh dari judi, miras, narkoba, prostitusi, dan pajak preman. Seandainya, Aldous hanya berasumsi jika Marvin menarik saham 40% tersebut, bagaimana cara mereka menyerahkan nilai sebanyak itu? Jika benar-benar terjadi, bisnis keluarga Morgan yang sudah dijalankan bertahun-tahun bisa saja terhenti begitu saja. Parahnya, baru saja Frankie buat ulah. Kasino rugi 40 juta dolar gara-gara pemain poker andalannya kalah telah oleh orang yang dianggap remeh. Uang tersebut sangat banyak jumlahnya. Pening Aldous memikirkan bagaimana cara menggantinya. Aldous sangat berharap bahwa Marvin melupakan kejadian semalam. Jika Marvin masih mempermasalahkannya, habis sudah. Langkah apa lagi yang bisa diambil? Bagaimana mungkin Morgan Entertainment bisa berjalan? Aldous selaku anak tertua dan pimpinan tertinggi, punya tanggung jawab besar dan beban moral yang tinggi. Urusan maju atau tidaknya bisnis keluarga Morgan tergantung dari isi kepala dan kekuatan tangannya. Jika dia lemah baik berpikir maupun bertindak, siapa yang bisa diandalkan? Sementara mandat besar ini telah dilimpahkan oleh Big Boss Morgan padanya. Di Glorystone, tidak ada yang tidak mengenal mafia Morgan. Namun, nama besar mereka bisa takluk di hadapan Marvin Rack. Dengan tetap berusaha menjaga wibawanya, Aldous menegakkan bahu dan berkata lembut, "Tuan Rack, saat ini kami butuh banyak dana untuk proyek Morgan Entertainment. Hanya satu perusahaan yang dikira mau menginvestasikan dana besar, yakni R27 Enterprise. Kami harap Tuan bisa diajak bekerja sama." Tanpa basa-basi, Marvin menolaknya. "Aku tidak mau bekerja sama dengan kalian," tegasnya tanpa ragu. Aldous terkesiap. "Tuan Rack, masalah ini belum kami jelaskan panjang lebar, terutama terkait keuntungan yang bakal Tuan terima. Kami menjanjikan keuntungan besar bagi Tuan." Marvin menatap heran. "Aldous, kurang etis jika kau yang datang ke sini. Kau terlalu tinggi. Sebaiknya kau mengutus seseorang untuk membahas bisnis ini." "Tidak perlu, Tuan. Biar kami sendiri yang mengurusnya. Lagi pula, merupakan sebuah kebanggaan bisa berbicara dengan Tuan." Ungkapan tersebut murni dari hati yang paling dalam dari seorang Aldous. Betapa tidak, nama besar Marvin Rack tidak cukup besar sampai di situ. Semalam dia saksikan adiknya beserta 6 anak buahnya tumbang oleh Marvin Rack seorang diri. Hal itu menunjukkan bahwa Marvin Rack tidak hanya cerdas dan kaya, tapi sangat tangguh. Hingga saat ini, Aldous makin kagum. Marvin Rack menghela napas pendek lalu berkata tegas, "Tidak akan ada kerja sama lagi." Ekspresi di wajah Aldous langsung berubah signifikan. Saat ini, bukan seperti dia rasanya, tidak pernah Aldous sesedih ini. Biasanya, dia selalu tampil garang dan menakutkan. Ketika berhadapan dengan orang lain, dia selalu mendominasi dalam hal apapun. Mental Aldous selalu terjaga agar selalu mengangkat dirinya daripada siapapun. Dia tidak pernah berpikir untuk merasa rendah dan semacamnya. Namun, kali ini dia mengekspresikan rasa sedihnya. Jika ada pria sangar bersedih, agak mengherankan. Aldous berkata hampir memelas, "Tuan Rack, kami tidak ada opsi lain? Bukankah sikapku untuk menolak kemauan dari Tuan Warren Harvard merupakan bentuk hormatku padamu?" Ya, soal itu Marvin jelas paham. Dia tahu seberapa dia dihargai oleh Aldous. Namun, sikap seperti itu tidak ada hubungannya dengan perputaran uang haram. Aldous menatap Marvin malu-malu. "Berikan kami kesempatan, apapun akan kami lakukan." Marvin Rack menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya dan menggerak-gerakannya beberapa kali sembari menempelkan jemari kanannya dengan jemari kiri. "Baiklah, akan aku bantu," ucap Marvin dingin tapi tegas. Dengan banyak syarat, Aldous mengangguk beberapa kali. Marvin Rack tidak akan menarik atau menjual saham 40% tersebut, lalu dia mau menanamkan modal sebanyak 500 juta dolar, bahkan lebih dari itu, asalkan semua bisnis tersebut diubah total. Karena tidak ingin ada uang haram masuk ke rekeningnya,
Marvin Rock menginginkan agar semua bisnis kotor tersebut ditutup, seperti judi, miras, prostitusi, semuanya ditutup habis. Rencana proyek Morgan Entertainment yang di dalamnya juga mengandung banyak kemaksiatan, dialihkan ke bisnis yang jauh lebih bersih. Marvin Rock tidak mau sedikit pun ada unsur haram di sana, meskipun hanya secangkir bir. Marvin Rock berjanji tidak akan memberhentikan semua pekerja di sana. Jika ada PSK yang terancam bakal tidak ada pemasukan, wanita tersebut bakal dikasih pekerjaan layak, pelayan resto atau petugas hotel misalnya. Intinya, Marvin Rock hanya ingin bisnis yang bersih dan halal, dan tak kalah penting juga harus legal tentunya. Dia tidak mau ada bisnis gelap yang selalu menghindar dari pengawasan pemerintah dan kepolisian. Bagaimana? Tanya Marvin Rock dengan pandangan serius. Mendengar semua penjelasan panjang lebar itu, Aldous terhenyak, memaksa dirinya untuk berpikir lebih jauh. Bagaimana mungkin aku meninggalkan bisnis keluarga yang diamanahkan padaku? Apa nanti kata ayah? Aldous berpikir keras. Dia juga tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Sebuah pilihan yang amat sulit bagi Aldous. Apakah dia bisa meninggalkan semua kebiasaan buruk tersebut? Jika dia ingin buat bisnis keluarganya maju, dia harus berani menentukan sikap yang membawa pada perubahan. Marvin Rock menatapnya dan berkata, "Aku melihat ada potensi besar yang ada pada kau dan keluarga Morgan. Jika kau mau bekerja sama denganku, aku pastikan keluarga Morgan akan terangkat moralnya. Bukan dikenal sebagai keluarga preman mengerikan, tetapi keluarga terpandang dan disegani." Mendengar itu, Aldous terkesan. "Tuan, kami tidak pernah berpikir kalau Tuan mau bercanda di saat-saat serius. Tuan merupakan sosok pemimpin jujur dan tulus. Kami percaya akan hal itu. Sejujurnya, jelas kami ingin agar keluarga Morgan maju dan dikenal baik, bukan ditakuti karena ulah kami yang sering membuat resah." Marvin Rock menawarkan kepada Aldous untuk membangun Morgan Security. "Semua preman di Glorystone yang menjadi anak buahmu, mereka semua, kita didik jati penjaga keamanan. Biar mereka bekerja sebagaimana mestinya, gunakan mental dan fisik mereka ke arah yang baik dan benar." Morgan Security, Aldous tidak pernah terpikir akan hal seperti itu. Nantinya, para preman tersebut diberikan seragam khusus dan memang sudah terlatih. Mereka diberi kesempatan menjadi satpam resmi, baik di sebuah kawasan tertentu, perumahan, toko, sekolah, dan semacamnya. "Aku yakin nama besar Morgan akan mampu mengangkatnya," ujar Marvin percaya diri. "Kasino yang ada akan dibongkar dan dijadikan lokasi bermain anak, seperti bom-bom kart, kuda keliling, basket, dan sama seperti Time Zone. Morgan Entertainment akan tetap dibangun. Tapi